dari Masjid Kita Bangkit. Minggu 20 Februari 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Live di kanal YouTube Masjid Al-Hidayah Jogahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Muhammad Jazir ASP, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ustadz Haji Gita Weli Aryadi SSI, dan kami ucapkan selamat datang di Masjid Al-Hidayah Jogahan, Bumirjo Lendah, Kulon Progo. Tamu undangan, hadirin dan juga jamaah Masjid Al-Hidayah Jogahan, Bumirjo Lendah, Kulon Progo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian malam ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti langsung dilanjutkan dengan acara inti, dan yang ketiga nanti akan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Haji Gita Weli Aryadi SSI selaku pengganti dari Ustadz Muhammad Jazir ASP dari Masjid Jogokaryan, yang akan dimoderatori oleh Ustadz Diki Panji. Beliau adalah aktivis dakwah Kulon Progo dan juga marbot Masjid Baitur Rahman Cerwe Panjatan Kulon Progo. Kepada Ustadz Diki Panji, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya belum jawab salam semua. Oke. Coba sekali lagi nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin kama dzakarahu dzakirunal akhyar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa al muhajirina wal ansar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melangkahkan kaki kita, menguatkan setiap langkah kita, kemudian memantapkan hati kita, yang sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri sebuah majelis ilmu, sebuah kajian yang insya Allah semoga nantinya kita dicatat oleh Allah malam hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan pahala. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi murid yang baik, seorang ayah terbaik. Bahkan
Beliau mencontohkan bagaimana membangun sebuah masjid, bagaimana merawatnya, bagaimana memakmurkan masjid. Dan semoga kita ada di sini adalah salah satu bentuk wujud kita bahwa kita termasuk umat beliau yang ingin mencontoh beliau untuk memakmurkan masjid. Amin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita bisa berjumpa di sini insyaallah dalam rangka kajian. Temanya apa? Bapak Ibu masih ingat? Belajar memakmurkan masjid, ya. Temanya adalah dari masjid kita bangkit, ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Haji Gita Weli Aryadi SSI Al-Mukarram, yang insya Allah nanti akan disampaikan bagaimana sejatinya kita memakmurkan masjid, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan atau kita berbicara soal memakmurkan masjid atau kita berbicara soal masjid, sejatinya kita tidak hanya sekedar berbicara soal bangunan. Ketika kita berbicara soal masjid, kita tidak hanya sekedar berbicara soal beton dan besi, bangunan yang mewah, bangunan yang megah, tetapi jamaahnya kosong. Tetapi ketika kita berbicara soal masjid, maka kita berbicara soal kontribusi. Bagaimana masjid hadir untuk sebagai jawaban umat, persoalan umat. Masjid hadir untuk sebagai jawaban ketika umat mempunyai masalah. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar bareng bersama Ustadz, ya, beliau dari Masjid Jogokarian. Yang mungkin pada hari ini siapa sih yang nggak tahu Masjid Jogokarian? Kira-kira ini Pak, sebelum kita mulai, ketika jenengan mendengar Masjid Jogokarian, apa yang terbesit di perasaan atau di pikiran jenengan? Makmur, jamaahnya banyak, ketika Ramadan takjilannya 3.000 lebih, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Programnya banyak, inovasinya, kreativitasnya banyak, ya. Kas masjidnya 0 rupiah setiap bulannya. Ini bukan berarti nggak ada infak, ya, tetapi Masjid Jogokarian ini memberikan kontribusi untuk masyarakat, menjadi jawaban untuk masyarakat ketika umat ini butuh. Bayangkan aja, ketika ada barang yang hilang di Masjid Jogokarian, ini diganti, insya Allah. Sandal hilang, sepatu hilang, sepeda motor diganti kalau hilang, Pak, insya Allah. Diganti dengan barang yang baru dan merek yang sama. Sekarang pertanyaannya gini, di masjid kula jenengan, Pak, ketika ada sandal yang hilang, kira-kira diganti mboten? Mboten. Malah dipasang di pengumuman, hati-hati, di sini banyak pencurian. Segala bentuk kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab takmir masjid. Itu kan sama aja takmir masjidnya nggak bertanggung jawab. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar bersama Ustadz bagaimana menjadi takmir masjid yang bertanggung jawab. Kita belajar bagaimana memanajemen SDM, kita belajar bagaimana memanajemen jamaah biar banyak, juga tentang keuangannya. Nah, langsung saja, tak usah lama-lama, kita sambut kepada Ustadz Haji Gita Weli Aryadi untuk maju ke depan, dan kita sambut dengan takbir, Allahu Akbar. Ya, Insya Allah, saking semangatnya. Ya, alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai, monggo untuk para jamaah, para bapak ibu, adik-adik semua untuk senyaman mungkin ya duduknya, biar kita nanti bisa berkhidmat untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Baik, langsung saja kepada Ustadz, kami persilahkan untuk memberikan trik-triknya mungkin Ustadz kepada kita semua, terutama masjid yang ada di Kulon Progo ini. Semoga kedepannya lebih bermanfaat lagi, lebih makmur lagi, dan memberikan kontribusi untuk umat sekitar masjid. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik semuanya sehat? Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah kita pada malam hari ini dipertemukan dalam majelis ini yang merupakan majelis ilmu ya, tadi disampaikan, dan ini merupakan salah satu dari taman-taman surga yang ada di dunia insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur, mudah-mudahan aktivitas kita, kajian kita malam hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita bisa bersilaturahim. Banyak sekali ibadah kita ya. Selain thalabul ilmi, kita juga silaturahim ya. Man sarahu ayubsatu alaihi rizquhu ayun sa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa ingin dipanjangkan umur, dibanyakkan rezeki, maka hubungkanlah silaturahim. Nggih. Nek rezekine pun jelas niki. Pun pikantuk daharan kalih unjukan gitu. Pun nonton sing telas dereng? Dereng. Oh nggih. Oh sampun nggih. Sing mburi rada ra ketok samun gitu. Nggih, nek sing ngarep rada isin-isin mungkin. Itu keuntungannya yang di belakang, tapi pahalanya lebih besar yang di depan. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Kemudian napa? Menawi kumpul sederek menika kan remen gitu. Ketemu salaman guyu mesem nggih, walaupun mungkin pikirane akeh. Gitu. Ning kan nek kepanggih senyum tertawa nggih, bagian dari insyaallah juga menambah usia kita nggih. Namung usia sing menapa? Usia yang bermanfaat nggih insyaallah nggih. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wasyarrun nasi man tala umruhu wasa'a amaluhu. Jadi sebaik-baiknya orang itu yang panjang umurnya, banyak amalnya. Sing awan niku napa? Panjang umurnya juga neng kathah dosane. Nggih, naudzubillah. Alhamdulillah, kita malam hari ini dengan tema dari masjid ya, kita bangkit ya. Dan memang yang pertama ya, ukuran kemakmuran masjid itu yang paling utama dari sholat jamaahnya. Nggih. Supaya kita mendapatkan berkah dari Allah, karena itu yang mendatangkan keberkahan Allah. Seperti doa kita setiap kali masuk masjid. Nika wau mlebet masjid sampun donga dereng? Napa dongane? Bismillah nggih leres, sing rada komplit melih. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sing dereng mboten sah isin melu ndonga bareng nggih. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, mungkin nek benjang mulai nek aseng mlebet masjid minimal donga niku ampun kesupen nggih. Artinya napa? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Kersa mboten dibukake pintu rahmat? Pak Rahmat tidak mboten iki. Oh nggih. Nah, jadi itu yang mendatangkan keberkahan Allah. Dan Allah sudah janjikan di mana penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan curahkan berkah dari langit dan dari bumi. Nggih. Maka ukuran indikator iman dan takwa ini adalah ibadah utama kita, yaitu sholat. Yang pertama kali dihisab nanti. Ketika sholatnya bagus, maka semuanya dianggap bagus. Ketika sholatnya rusak, ya nasnya kan seperti itu dalilnya, maka semuanya dianggap rusak. Nah ini maka penting, sholat ini menjadi yang pertama. Maka ketika seluruh masjid ini sudah dipenuhi dengan sholat-sholat berjamaah,
ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, ya, sudah dipenuhi saf-saf di belakang imam, maka dengan sendirinya layak wilayah itu untuk Allah berkahi. Contohnya apa? Dulu kisah ketika masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau menjadi khalifah belum ada 3 tahun, baru sekitar 2,5 tahun, tetapi luar biasa pada masa itu. Baitul Mal mau membagikan zakat saja tidak ada yang layak pantas untuk mendapatkan zakat lagi, karena semuanya sudah mampu. Hutang tidak ada, bukan cuma hutangnya orang miskin, hutangnya orang kaya pun dibayarkan. Boten wonten ingkang gadah hutang. Nek sak menika medal teng mergi ngoten mboten satepi-tepi teng Selak Jawa Karian menika nggih. Kita di pinggir jalan terus kita tanya beberapa yang jualan di situ. Ternyata kita lihat kadang diampiri motor pakai buku kandel nih gitu. Terus nanti nyerahkan. Nah, ternyata napa? Bang Plecit gitu. Teng mriki napa? Sami nggih. Nah, koperasi napa-napa lah istilahnya nggih, tapi nggih padha mawon Bang Plecit, rentenir nggih. Kok kathah sangat nih Bu, utangi Senin nggih bayar, Selasa nggih bayar. Nggih niku nggih soalé riyen sing Selasa niku mboten nonton, ming dinggo nutup sing Senin niki dinggo Selasa. Mengke dinggo nutup sing Selasa, utang meneh Rebo nggih. Akhirnya kadang 1 hari aja ada yang sampai 2 angsuran nggih. Kok kathah sangat utange Bu? Mboten ana apa Mas, nggih negarane mon duwe utang akeh. Waduh. Jawabe kok ngoten nggih. Ini masalah berkah. Karena apa? Termasuk keberkahan itu adalah bagaimana kita lepas dari hutang. Maka salah satu doa kita adalah bagaimana kita lepas dari hutang. Rasulullah SAW ngendika, kita ini sebenarnya dalam kondisi tenang, nyaman, bahagia, tetapi kita sendiri merubah kondisi itu menjadi kondisi apa istilahnya, mboten tenang, terteror, ya. Itu karena apa? Kemudian sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Karena apa itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, karena hutang. Jadi kalau kita sudah berani berhutang, itu pasti kita melepas kondisi nyaman, tentram, aman, menjadikan diganti dengan kondisi susah, koyot doyak-oyak gitu, tidak tenang, tidak nyaman. Itu karena apa? Karena kita sudah berani berhutang. Nah itu penting, ya. Ini masalah berkah. Makanya sebisa mungkin jangan sampai bisa berhutang. Karena itu nek utang niku, nek esuk awan kaya digoleki wong terus, nek dalu nggih mboten iso sare, nggih to, mboten iso angler kaya diperimpeni terus ngoten niku. Nggih napa mboten? Sing jawabe banter berarti gadah hutang nih. Mboten nggih. Niki riyen pun nate Mas utang. Oh nggih mboten napa. Nek saged benjang mboten, nggih. Kita tutup itu. Karena kondisinya menjadi seperti itu. Nah, ini masalah keberkahan luar biasa. Indonesia ini yang katanya seperti Zamrud di Katulistiwa, semua ditanam tumbuh. Kekayaan alamnya, nggih, tambang dari mulai emas sampai niki saiki watu mon dadi rame gitu. Nggih. Nah, itu semuanya luar biasa. Kita ditipu di Freeport itu ya. Tambang emas itu dari namanya saja kita sudah ditipu. Tembagapura, padahal jelas-jelas emas itu, tapi namanya Tembagapura, ya. Tahun 2000-an awal seorang profesor, saya tidak sebutkan namanya, saya pernah ketemu dengan beliau dan beliau menyatakan kekayaan alam dari Freeport saja yang sudah dibawa keluar ke Amerika itu tahun 2000-an awal. Itu kalau di kurs kekayaan itu rupiahnya, ya, itu sama saja waktu itu sudah bisa untuk bikin satu kota metropolitan, satu kota New York saisine komplit. Itu yang sudah diambil itu waktu itu. Sekarang masih diambil terus, nggak tahu sampai kapan. Artinya apa? Indonesia ini sudah diberi kekayaan yang luar biasa sama Allah, begitu banyaknya,
tetapi kenapa belum kita yang menikmati? Kenapa belum kita merasakan kesejahteraan dari yang telah Allah berikan di tanah-tanah kita? Karena apa? Ya kita introspeksi. Karena masih banyak masjid-masjid kita yang kosong. Jadi belum menjadi berkah untuk kita. Walaupun sudah jelas Allah berikan itu di tanah kita, tetapi belum menjadi rezeki kita, belum menjadi berkah untuk kita. Karena apa? Ya karena masjid-masjid kita masih kosong. Nah maka ini PR kita, bagaimana mengajak seluruh warga masyarakat. Ya, kalau zaman dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu wajib, yang muslimin wajib sholat subuh berjamaah di masjid. Coba kalau presiden sekarang mengatakan seperti itu, ya, kaum muslimin wajib sholat subuh di masjid, wah pahalanya besar sekali, pahalanya besar sekali. Dan itu insya Allah maka Allah akan berkahi, karena itu sudah janjinya Allah. Allah akan berkahi lingkungan itu ketika masjid-masjidnya penuh dengan sholat jamaah. Nah ini maka itu yang pertama yang harus kita ikhtiarkan bareng-bareng. Kita ngajak terutama yang pertama diri kita sendiri, okay? Kemudian yang ada dalam wilayah kekuasaan kita, okay? Anaknya, ya, istrinya, ya, yang ada dalam kekuasaan kita, ya. Kemudian kalau ada saudara-saudara kita, ajak untuk sholat berjamaah di masjid. Karena nanti yang memperoleh berkah itu bukan hanya yang tindak ke masjid saja, tetapi wilayah lingkungan itu akan Allah berkahi. Okay? Jangan sampai kita lepas, misalnya untuk anak-anak kita itu sering lepas semuanya, ya, dipasrah ke guru nih. Bahkan kadang sholat pun kita nggak ngecek wes sholat atau belum anaknya. Coba mulai sekarang diajak. Kalau belum sholat diajak. Ini apa? Ini perintah dari Allah. Semua diminta pertanggungjawaban yang ada di bawah kekuasaan kita, diri kita pribadi. Kalau kita sudah berkeluarga, maka keluarga itu nanti akan ditanya. Ketika anaknya ditanya, kok ora tau ning masjid to le? Oh, bapakku ya ora tau ngajari kok. Pripun nek jawabe ngoten niku? Maka sampai usia 10 tahun pun diperintahkan, bahkan sampai dengan memukulnya. Itu karena apa? Karena sayang. Karena sayang biar masa depannya itu baik. Dan itu juga untuk bapak ibu semuanya. Kagem bapak ibu sedanten, kalau anak kita itu nggak ke masjid, nggak rajin ke masjid, nanti ketika kita meninggal yang diharapkan cuma apa? Doa dari anak soleh, ya. Kemudian nopo? Ilmu yang bermanfaat sama sedekah jariah kita, ya. Lah nek sing donga saka anake sing diarep-arepke, anake ya ora tau ndongake, gitu. Ora tau salat ning masjid, kita sudah menunggu. Karena apa? Amal kita itu nggak tahu, ya. Rumangsane wis ngibadah akeh banget, tapi ternyata naudzubillah seperti yang ditakutkan para sahabat. Ketika merasa membawa amalan banyak, nanti jangan-jangan cuma dikatakan kadzabta, dusta kamu. Kamu kan melakukan itu supaya pengen dipuji orang. Kamu melakukan itu karena pengen mendapatkan ini itu masalah dunia yang lain. Tetapi bukan karena Allah. Tertolak ternyata ibadah kita. Naudzubillah. Atau amalan kita ada yang riya, ada yang penyakit-penyakit hati yang lain yang menghilangkan amalan kita. Sementara dosa-dosa kita jelas sudah ada. Nah, ketika dibandingkan dan ternyata masih banyak kekurangan kita cuma berharap, wah muga-muga anakku ndongake aku le, ndongake aku. Ternyata apa? Dia main saja. Dia cuma pergi main ke sana ke sini. Kita berharap-harap tapi tidak pernah ada. Karena apa? Ya salah kita. Karena dari kecil kita enggak membekali itu. Satu bacaan aja tentang Al-Fatihah, kita kadang aja sok enggak telaten berikan ke anak kita. Padahal luar biasa. Serahkan kita ke guru. Padahal kalaupun sekarang terlambat mungkin masih bisa yang pagungan putra wayah, ya. Ada cucunya apa-apa. Coba sekarang, siapa tahu menjadi berkah untuk kita. Misalnya Al-Fatihah. Sing ben ngajari gurune, jangan, coba kalau bisa kita yang ajarkan, kita atau istri kita yang ajarkan supaya berkahnya ngalir untuk kita. Satu hari satu orang itu baca Al-Fatihah ping pinten? Sholat fardu aja berapa kali baca Al-Fatihah, ya? Mosok berkahnya cuma biar diambil gurunya semua, padahal kalau yang ngajarkan Al-Fatihah itu orang tuanya, maka setiap anak itu membaca Al-Fatihah itu akan terus ngalir
berkahnya untuk orang tuanya. Tetapi nek sing ngajarke gurune tok, ya ming malih dienggo gurune. Ya, makanya guru itu luar biasa, banyak sekali berkahnya, ya. Nah, kita juga minimal jadi guru lah untuk anak-anak kita, ya. Kalaupun kelewatan anak wis gede-gede, ya cucunya, ya. Kan cucunya itu biasanya lengket nek kalih simbai, gitu. Nah, itu kesempatan. Wis aku tak ngajari cucuku iki ben ku berkah Al-Fatihah ngalir terus dinggo aku. Ataupun apalah yang lain. Nah, ini kesempatan. Kita itu banyak kesempatan yang belum memaksimalkan. Yeah. Kemudian lanjut ya. Nanti mungkin lebih baik kalau kita tanya jawab nanti ya, dialog ya, terutama untuk pengelolaan masjid. Tetapi ada beberapa hal yang mendasar. Yang pertama tadi tentang sholat itu yang utama. Jadi semua agenda ataupun aktivitas masjid itu sumbernya adalah bagaimana mengajak sholat jamaah di masjid. Yang pertama dari edukasi. Edukasi semua lewat cara penyampaian ilmu itu disampaikan. Okay. Kalau di Jogokaryan itu ada setiap subuh pasti ada kultum subuh setiap hari. Nah itu media. Kemudian kita awal-awal dulu juga sering bikin brosur, sampaikan ke rumah-rumah ya. 2 bulan sebelum Ramadan sampaikan ke rumah-rumah tentang keutamaan Ramadan ya, dan kegiatan-kegiatan tentang keutamaan sholat jamaah. Ketika akan mendekati korban kita juga sampaikan tentang fikih korban, tentang keutamaan-keutamaan dan lain-lain. Maka alhamdulillah kemarin walaupun pandemi kita bisa nyembelih 51 sapi ya. Karena apa? Mungkin kalau dipresani secara fisik bangunan rumahnya itu kelihatan rumah sederhana, bahkan mungkin sangat sederhana, tetapi sudah berkorban. Mungkin kalau kita lihat di tempat yang lain mungkin rumahnya sudah lebih megah, tetapi kok tidak berkorban. Nah ini masalah kesadaran. Nah ini yang perlu dibangun. Karena kadang ya kalau yang lewat WA group itu tetap, yang lewat medsos tetap, tetapi yang manual itu juga masih diperlukan ya. Karena kadang-kadang nggak semuanya orang kasto HP nggih. Mungkin wonten bapak-bapak yang memang nggih biasanya kalih ngeteh, kalih ngopi sore-sore kok wonten sing gemletek ning meja teras iki apa to diwaca ya. Walaupun nggak sengaja tapi ilmunya masuk ya. Jadi media apapun berikan kesempatan untuk memperbesar kemungkinan orang memperoleh ilmu. Karena orang beribadah itu harus dengan ilmu ya. Nek mboten mengke klentu. Nah maka semuanya media itu disebarkan. Kemudian kita tingkatkan dari yang tadinya panggilan ya, adzan itu kan panggilan ya, menjadi ajakan. Ilustrasinya, gambarannya kalau ngajak itu kan pasti perlu effort lebih, perlu yang dilakukan lebih daripada sekedar cuma ngundang. Kalau ngundang kan cuma gitu. Tetapi kalau ngajak itu kan mungkin salaman dulu, kenalan dulu, gitu, ngobrol sedikit, mungkin digandeng tangannya, diajak gitu, gitu. Ilustrasinya seperti itu. Artinya beberapa hal lebih kita lakukan dari sekedar memanggil saja. Nah ini yang kita ikhtiarkan. Terus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah terdahulu, okay? Terutama kebutuhan pokok primer. Dulu kita lihat kisahnya Umar bin Khattab ya. Sampai malam pun beliau sering keliling sampai ke pojok-pojok desa, dilihat masih ada yang belum makan atau enggak, okay? Sampai kita masih ingat kisahnya ibu-ibu yang memasak watu, okay? Memasak batu karena untuk ngeneng-ngenengi anaknya karena nangis terus karena begitu laparnya, ya. Sampai tahu seperti itu dibawa sendiri gandumnya oleh Umar bin Khattab, diambil dari Baitul Mal. Jadi masa pertama kali ada Baitul Mal yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau sebelumnya ada ghanimah, harta rampasan perang dan lain sebagainya biasanya langsung dibagikan. Tetapi mulai masa Umar bin Khattab itu baru ada Baitul Mal yang itu disimpan, mungkin kalau kebutuhan pokok bisa untuk bertahan sampai tahun depan misalnya kalau ada yang memerlukan. Nah, disimpan di Baitul Mal. Nah, seperti itu. Nah, ini yang juga kami ikhtiarkan. Misalnya kalau di sana kebutuhan primernya ya beras, ya. Kita ada ATM beras.
ATM beras kita ada sekarang 400 keluarga yang kita santuni. Terus mereka mengambil ya 2 kilo ya tiap keluarga, sudah dibagikan kartu ATM-nya, ditempel, keluarnya beras 2 kilo. Sekitar 1 bulan sekarang 2 ton lebih yang kita keluarkan lewat mesin ATM itu. Kemudian kita juga ada pelayanan kesehatan, misalnya poliklinik. Jadi ada dokternya, ada obatnya, kita buka sehabis maghrib sampai jam 8 atau jam maksimal setengah 9 malam. Kemudian kita juga ada bantuan biaya pendidikan ya. Kalau ada yang tunggaan SPP, kita tanya di SD Muhammadiyah Jogarian itu yang paling dekat ya. Itu kita tanya, ada enggak jamaah kita, warga kita yang sekolah di situ, kita tanya ke sekolahnya, tapi punya tunggaan SPP karena benar-benar tidak mampu bayar ya. Maka terus itu kita bantu ya. Nanti bisa dicek di sana benar enggak ada bantuan dari masjid. Maksudnya apa? Supaya kita meringankan ya. Kalau memang benar-benar jamaah itu memang tidak mampu ya. Kemudian kita juga ada benah-benah rumah jamaah. Jadi kalau ada jamaah yang rumahnya belum dikeramik ya, kamar mandinya ya, itu kita keramik. Ada yang kamar pengap, boten wonten ventilasi, kita bikinkan jendela. Ada yang bocor-bocor dan lain-lain. Ini termasuk program. Nah, dan beberapa program yang lain yang itu semuanya adalah muaranya ngajak sholat jamaah ke masjid. ATM beras menika saged dipendet namung menawi pas wekdal sholat jamaah. Ketika jam-jam kalih, jam sedoso nek mboten wekdal sholat ditempelke kertune nggih mung munitit ngoten mawon, ning mboten medal berasi. Tidak keluar berasnya. Tetapi ketika waktu setelah sholat jamaah itu ditempel, itu keluar. Jadi mereka yang tadinya pengen dapatkan beras ya saja, tetapi karena syaratnya sholat jamaah, mereka jadi terbiasa untuk sholat jamaah ke masjid. Begitu juga yang periksa itu nanti nabrak waktu isya ya. Nah ketika isya itu mosok leantri ning masjid dengan kok adzan isya nggak ikut jamaah, akhirnya ikut jamaah semuanya ya. Semuanya dihubungkan dengan sholat jamaah. Mereka juga termotivasi jadi jamaah aktif karena apa? Kalau kekurangan nanti ada bantuan sembako, kalau kekurangan pendidikan nanti ditambahi ya, kurang bayar kontrakan nanti ditambahi ya. Kalau misalnya rumahnya nggak bener, ada yang benerin ya. Tapi syaratnya jadi jamaah aktif. Seperti yang sekarang ini, yang terbaru kan program pasar rakyat. Di sini katanya tadi juga sudah mawi voucher nggih. Voucher ya, di sana sama voucher belanja Rp10.000. Dari 45-an sekarang yang jualan tuh sudah nambah mungkin sekitar 48 yang jualan itu. Itu juga syaratnya harus sholat jamaah. Jadi mereka misalnya sanggup buka, kan kita rolling tempatnya, karena biar nggak yang dapat tempat strategis terus nanti kasihan. Jadi tempat itu selalu per pekan kita rubah tempat jualannya. Tapi mereka daftar lewat WA group itu, tapi daftarnya sudah ada kata-kata gini, saya siap untuk jualan besok Sabtu Ahad depan dan sanggup untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi wis janji nulis kene kono ngelis itu wis janji nek arep sholat jamaah. Jadi nanti kalau nggak ketok sholat jamaah ditinjau ulang untuk besok boleh jualan. Dan harus dipaksa seperti itu, ya. Maka tadi kalau yang punya kekuasaan itu nek iso makso, itu pahalanya besar sekali. Makanya kalau rubahlah dengan kekuatan itu, maksudnya ya itu tadi yang punya kekuasaan itu ya dakwahnya di situ, ya. Nah ini kekuasaannya kan seperti itu, iso makso sing dodolan, ya. Tadi juga gitu, nanti kalau nggak sholat nanti nggak dapat sembako atau seperti apa, ya seperti itu, nggak apa-apa. Kan mending kepaksa mlebu surga gitu, dipaksa masuk surga daripada dengan sukarela masuk neraka. Nah jadi kan seperti itu. Nah terus kemudian semuanya itu juga tidak langsung dengan biaya yang besar. Kita semuanya kita mulai dengan membangun kesadaran. Ya, misalnya ATM beras itu kita mulai dengan kotak infak beras. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di antara kita ini sekedar untuk makan saja masih ada yang susah. Maka kalau setiap habis belanja beras tolong sisihkan 2 genggam, 3 genggam masukkan ke kotak infak beras.
kemutan sesuk bar blonjo beras meneh sak ember gitu. Dipendet rong genggam rasane nggih tesih wutuh sak ember lah mboten patiya krasa nggih, tidak begitu terasa. Sambil berangkat sholat asar masukkan ke kotak infak beras nggih. Semuanya seperti itu. Nah, itulah yang dulu awalnya, sekarang juga masih ada kotak infak beras itu. Itu awalnya cikal bakalnya jadi ATM beras itu. Tiap 2 pekan itu kita buka, kemudian kita bagikan ke warga yang paling tidak mampu. Awalnya dulu masih cuma baru berapa rumah, ya sesuai yang dapatnya di situ. Ada juga yang masukkan di situ uang. Wah repot ya Mas nek mlebokke beras niku sok lali le nggawa malah kececer-cecer. Kalau tak duit mawon nggih monggo silahkan. Campur di situ, nanti di situ dibelanjakan untuk beras diberikan ke yang tidak mampu. Nah, awal mulanya seperti itu jalan. Nanti insya Allah akan Allah temukan dengan orang-orang yang Allah perjalankan untuk mengisi donasi-donasi itu. Nek sakniki alhamdulillah karena begitu habis sholat tuh kok delok ana sing jikuk beras. Terus kemudian ditanya, oh ternyata memang memerlukan. Akhirnya ya tahu-tahu ada yang naruh 2 karung, 3 karung di samping mesin ATM ini sakniki pun sering. Nggih, tiang-tiang Jawi niku ngerti kok ana beras gemletek. Oh ternyata dia pengen potong kompas. Mungkin nek dimasuke ke kotak infak beras itu, mungkin dia pikir oh ini mesti ngenteni jadwale pengurusnya ngambil. Terus masih dibelanjakan dulu, mbok langsung beras tak selehke ning samping mesin ATM kok rak bengi langsung dilebokke. Sesuk-esuk begitu ada yang memerlukan sudah langsung sampai ke tangan orang yang memerlukan. Jadi insya Allah nanti akan ada yang seperti itu. Tapi yang penting dari kecil ini kita mulai dulu. Terus misalnya sego Jumat sama seperti itu, dibangun kesadaran bahwasanya sekarang masih banyak pengurus yang berpikiran seperti tadi disampaikan. Di masjid itu mung dinggo bangun fisik saja, sing tememplek. Bahkan kadang masih ada juga yang berwakaf ataupun memberikan infak itu tapi ada embel-embel pesanane, Mas tapi ini nanti harus diwujudkan yang nemplek ya, temempel. Aduh, rumah sana ini daharan apa mboten nemplek napa? Artinya yang kita makan minum ya, itu juga kita sosialisasikan bahwasanya apa yang kita makan minum itu juga akan menjadi jariah. Karena apa? Yang terbuang kan hanya sisa makanan, tetapi saripati makanan ini kan menjadi bagian dari raga kita. Jadi tulang, otot, daging. Ketika itu dimiliki orang-orang yang ahli ibadah, maka setiap kali raga-raga itu digunakan untuk ibadah, maka akan mengalirkan berkah untuk yang menjadikan raga-raga tadi, yang ikut nyumbang darane, minumane untuk menjadikan raga kita tadi. Syukur-syukur nek sing dahar ki sing hafid Quran gitu, wah tinggu moco, tinggu ngaji, wah terus itu ngalir ya. Jadi semuanya itu berkah. Maka alhamdulillah kalau hari Jumat ibu-ibu itu banyak yang masak. Kalau di rumah itu lebih banyak daripada hari biasanya nih dino Jumat. Terus nanti iso bungkus loro gawa ning masjid, iso bungkus telu gawa ning masjid, itu enggak terasa. Kalau kita masak khusus untuk nyumbang, itu kan mungkin berat le blonjo, waduh berat. Tapi kalau kita seperti masak di rumah untuk keluarga kita, meng ditambahi sithik le blonjo sayure, ditambahi sithik le blonjo lauknya, nggih, paling ming tambah piro. Biasanya blonjo misalnya 20.000, iki misalnya ming dadi 20.000 ya. Tapi kita bisa bungkus 2 bawa ke masjid. Makanya kita sediakan dusnya. Kita kalau di sana hari Jumat kita cetak dusnya banyak. Dus sego Jumat itu. Terus nanti kita sediakan di meja itu masjid siapa yang mau mendet ya. Jadi kalau biasanya kalau hari Rabu, hari Kamis tuh sudah banyak yang ngambil. Yang pengen nyumbang 5 nggih jiko 5 lembar, nggih. Terus nanti dilipat sendiri pas hari Jumat diiseni, dibawa ke masjid, ditaruh. Maka ketika ditaruh di masjid seragam gitu. Duse podo, tapi dibuka beda-beda gitu. Nah, tergantung yang iseni. Tetapi apa? Kita itu pengen cari berkahnya. Apa yang kita makan ya. Jadi bukan masalah sepele memberi makan, memberi minum orang itu terus hanya membuat senang orang pada saat itu, kenyang pada saat itu, enggak. Itu menjadi bagian dari tubuh kita. Sama seperti sahabat ya. Ketika makan terus sadar bahwasanya buah itu tadi cuma ngambil belum dapat izin yang punya. Karena ada kisahnya. Itu dicari izinnya supaya bisa keluar karena wis terlanjur sidar. Takut kalau itu nanti naudzubillah, apa yang kita makan itu kalau dari yang haram kan nanti tempatnya di neraka. Bahkan sampai sahabat itu ada yang disogok-sogok napa kerongkongan apa tenggorokan gitu. Supaya muntah.
supaya belum terlanjur itu menjadi tubuh kita, ya. Karena kalau itu masih haram statusnya, ya nanti jadi di neraka tempatnya. Maka sama, yang melekat diri kita ini, ya, itu apakah dari yang haram atau dari yang halal, ya, semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Maka ketika yang halal itu yang kita makan, yang kita berikan, ya, itu akan menjadi berkah juga. Artinya nempel di tubuh ini juga nempel, bukan cuma nempel di ini, ya. Artinya apa? Memakmurkan masjid dengan menggembirakan jamaah, dengan makan, minum, itu juga ada berkahnya terus, ya. Jadi tidak kalah penting memakmurkan masjid itu dengan membangun masjidnya. Tadi disampaikan masjid gede, apik, magrong-magrong neng sing sholat ming berapa gelintir. Nah kan itu sayang, ya. Termasuk memakmurkan masjid ngajak seperti ini, ya, itu juga seperti itu. Bahkan media, ya, seperti ini, ya, itu juga sekarang perannya luar biasa. Kalau zaman dulu itu ketika Baitul Mal, ya, yang untuk sabilillah itu, ya, itu kan sebagian untuk peralatan perang, ya. Nah kalau sekarang ini termasuk media itu juga peralatan perang. Kenapa? Sekarang dunianya dunia digital, jadi kamera yang bagus, kemudian yaitu peralatan dakwah, ya, termasuk untuk medsos dan lain sebagainya. Karena apa? Maksiatnya saja luar biasa, ya, maka harus diimbangi dengan dakwah, ya, di medsos, ya, itu juga bagian dari syiar, ya. Nah kemudian membangun kesadaran tidak hanya dalam hal sedekah, infak dan lain-lain, tapi yang paling penting saya lupa tadi nyampaikan satu hal, pengurusnya kita bangun kesadaran bersama-sama, ya. Dalam dakwah ini sebenarnya siap sopo sing paling repot, sopo sing paling pontang-panting, sopo sing paling keringetan, ya. Sopo sing paling kesel, sesungguhnya itu manfaatnya ya untuk beliau sendiri, untuk kita sendiri, untuk yang melakukan. Walaupun sepi, walaupun sendirian, walaupun tidak ada yang memuji, walaupun tidak ada yang melihat, orang sing ngalem, ya. Tetapi semuanya itu tercatat detail oleh malaikat Allah, sebesar zarah pun tercatat. Dan itu yang menjadi tabungan kita. Maka sebenarnya dalam dakwah ini siapa sing ngarep jikok sithik ya kono silahkan, yang mau mengambil sebanyak-banyaknya monggo, karena ini kesempatan kita, nggak ada kesempatan kedua. Sementara kita apakah masih tahu usia kita itu nanti masih berapa tahun, masih Allah beri berapa lama. Sementara apakah kita sudah sadar apa wis cukup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita di dunia ini sebenarnya kan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita kerja cari nafkah kan supaya apa? Supaya bisa menafkahi keluarganya, supaya bisa bayar sedekah, supaya bisa bayar zakat, supaya bisa tindak haji, umroh dan lain-lain. Tujuannya untuk ibadah. Lah kalau kita tahu tujuannya untuk ibadah tapi sebagian besar waktu kita ataupun kekayaan kita, harta kita cuma untuk hidup aja di dunia, tidak ada yang untuk ibadah, yang sedekah nggak ada, cuma untuk makan kita, kebutuhan kita semuanya, ya, ya maka sayang. Nah maka termasuk itu. Insya Allah ketika pengurus ini sama-sama punya visi misi, alhamdulillah kita ada 30 biro dalam kepengurusan takmir, ya, 30 biro, 30 bidang atau 30 seksi ibaratnya. Dan alhamdulillah beberapa di antaranya ketika rapat kerja itu ada yang menyampaikan, Pak, saya itu basicnya ini, backgroundnya ini, pengalaman saya ini, saya kalau di biro ini saya kurang maksimal, kurang cocok, boleh nggak saya pindah ke biro yang satunya. Nah karena apa? Karena semangatnya ingin memberikan kontribusi yang lebih. Nah ini kalau belum teredukasi, belum semangatnya sama jalurnya, ya pasti beda lah. Kalau nek kepanitiaan apa ning apa biasanya kan malah goleki sing ora ono gaweane sing ndi yo kan gitu. Kan malah pada nyari yang enggak ada kerjaannya. Karena apa? Karena semangatnya enggak pengen beribadah, semangatnya enggak pengen cari ibadah pahala yang banyak. Jadi wis aku lah sing bagian pinggir-pinggir wae lah, aku sing entuk sithik-sithik wae lah. Kados nek salat barang niku angger wis anu monggo ngajeng mawon nggih. Jenengan sing unta mawon kula lak sing wedhus mawon rada mburi gitu. Napa sing bebek sing mburi gitu. Monggo ngajeng. Nah malah padahal kan sebenarnya itu bagaimana untuk berebut lebih dulu, ya, dalam hal kita
beribadah itu bandingkan dengan yang di atas kita pengen ngejar lebih banyak lagi. Tapi nek wong Jawa kan ngoten teh, biasane nek ajeng salat monggo ajeng mawon. Nggih, padahal kuwi sing arep entuk unta, sing ngene entuk wedhus gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin ini sebagai prolog nih, awalan. Nanti mungkin saya takutnya nyampaikan banyak hal tapi bukan itu yang Bapak Ibu pengen fokuskan. Jadi supaya lebih efektif kita tanya jawab saja, nggih. Supaya yang diharapkan waktunya juga bisa sesuai. Neng kok ket mau jam 5:30 terus ya ning ngono. Jamnya itu. Ya. Baik, alhamdulillah. Monggo kami kembalikan ke moderator. Ya, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ya. Banyak banget alhamdulillah tadi ilmunya ya Bapak Ibu semua. Ternyata kemakmuran masjid itu adalah terletak pada jamaahnya ya. Ketika jamaah itu rajin sholat di masjid, maka itu salah satu tolak ukur kemakmuran masjid. Nah, insya Allah habis ini kita akan ada buka sesi dialog tanya jawab. Monggo jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian yang ingin bertanya, monggo kita buka dulu di sesi awal ini 3 penanya. Monggo ada Bapak Ibu. Oh ya, ya. Monggo. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz karena sudah hadir di acara ini. Saya ingin memberikan satu pertanyaan, Ustadz ya. Mungkin perkenalan dulu, Mas. Oh, iya. Gitu. Nama saya Syaiful Ibad. Asal dari sini, ya. Dari Masjid Al-Hidayah Jogaan. Pertanyaan saya, itu kan tadi Ustadz sudah menjelaskan untuk banyaknya membantu masyarakat agar masyarakat lebih makmur dan lebih rajin lagi untuk sholat jamaah di masjid. Nah, itu bagaimana caranya untuk memberi dananya untuk dikeluarkan kepada masyarakat, itu hasil dananya didapatkan dari mana asalnya gitu, Ustaz? Oh, okay. Satu langsung dijawab atau ditampung dulu, Ustaz? Ya. Langsung aja ya. Nanti kalau satu orang tanyanya 4, lingiling-lingiling redo. Ya, jadi dana kita itu sering seperti itu. Semuanya itu kalau tidak dengan dana kok rasanya terus nggak bisa jalan. Kita itu karena sering lupa rumah sani masjid itu punyanya kita. Pengurus itu kadang berpikir masjid itu punyanya kita, ini yang ngurusi kita, terus apa yang kita lakukan inilah yang nanti akan jadi. Dan lupa bahwasanya masjid itu miliknya Allah. Ya. Allah itu yang maha kaya, tidak ada batasnya. Kalau yang namanya makhluk, manusia itu semuanya serba terbatas. Ya. Tetapi kalau ini masjid ini miliknya Allah, maka akan banyak hal yang nanti kita justru terkaget-kaget. Ternyata kok seperti ini. Contohnya aja kemarin misalnya ada dari Ngawi ya. Ada pengurus 8 orang pengurus masjid, kemudian setelah pulang ke sana mulai dari Sego Jumat itu ya. Pertama cuma 40 bungkus ya, cuma dari 8 orang itu ada yang nyumbang 5, ada yang nyumbang 10 gitu kan. Nah, pertama 40 digelar di meja. Kemudian kan banyak yang tanya, "Loh kok tumben ada makan minum?" "Oh, monggo Pak, ini silahkan. Siapapun boleh naruh di sini, siapapun boleh ngambil." Ya. Akhirnya pekan depannya tambah banyak ya. Dan yang dia bikin kaget itu ternyata sampai ada Kapolres ya, bukan Kapolres, Kapolsek ya toh. Polsek yang itu memberikan 2 kental beras terus sama berikan uang. Ini sinten mengke sing iso masake lawe niki gitu loh. Lah dia itu enggak kebayang sama sekali tadinya. Kok iso Pak Kapolsek kok malah ngaturi itu. Tadinya enggak ada bayangan dalam bayangan dia. Artinya apa? Nah, sampai mereka telepon itu karena saking kagetnya kok bisa seperti itu, saking senengnya itu ngabari telepon gitu loh. Artinya itu yang di luar pikiran mereka kan tadinya nggak kebayang kok yuk ada seperti itu, dan akhirnya terus jalan. Artinya apa? Kita mulai dari yang kecil dulu, tidak masalah ya, tidak harus mikirkan. Kan kadang ada juga yang datang ke sana terus tanya, ini mesin ATM berasnya regine pinten niki? Oh ini
sekitar 35 jutaan. Waduh, niku ketoke abot, nek ngene kula ketoke dereng mampu. Nah, terus yuk pripun? Yuk mengleren ngoten mandeg ngoten. Nggih mboten, artinya itu pun kita mulai dulu dari manual pun ya, enggak harus ada mesin ATM-nya kan bisa. Tinggal bagaimana kita ngajak, ayo bareng-bareng ngumpul ke infak beras untuk membantu keluarga kita yang belum memang benar-benar memerlukan. Itu kan bisa jalan walaupun secara manual dijikuk, dibagikan gitu ya. Tapi insya Allah dari situ nanti terus yang menjadikan Allah jalan tadi. Yang penting kita mulai dulu. Nih, jadi tidak masalah kalau tidak harus banyak dananya. Kita juga mulai dulu dari seperti itu. Terus misalnya dulu ini ya, kita sowan, kita datang. Banyak hal yang kita belum memberdayakan. Kan kadang kita mikirnya itu kalau orang itu sing dijak aktif, pengurus itu biasanya sing soleh-soleh, sing aktif ning masjid, sing wis salat itu aja ya. Padahal sebenarnya banyak potensi. Misalnya dulu ada contoh, ada tokoh di Jogja itu yang di Jogarian dia punya radio apa namanya, siaran radio, dan dia ahli sound system. Tadinya dia nggak kenal masjid ya. Terus kemudian kita sowan, kita silaturahim, kemudian kita minta tolong, Pak, Bapak kan ahli sound system, masjid niki ajeng tumbas sound system nek sing awis nggih dereng mampu, awal-awal dulu kita ya. Akhirnya pripun Pak, nanti dicek supaya bisa yang dengan biaya minimal tetapi paling enggak bisa bagus lah suaranya. Nggih diwangi Pak, tinggi tonggone, tinggi tonggo masjid. Akhirnya mau kerso itu ya. Datang ngecek, kemudian dilihat-lihat, kemudian dia ngajukan, wah ini perlu bikin salon kecil seperti ini, nanti bikin sendiri aja bisa murah seperti ini, terus dan lain-lain tambah-tambahan. Di total ternyata nggak begitu banyak ya. Akhirnya setujui, oke jalan. Nggih Pak, kali di setting. Nah itu beliau mulai nyeting-nyeting, masang. Nanti tapi ketika adzan niku kondur ya Mbak. Nggih mungkin mboten ngerti rasane pripun, mungkin nggih. Mungkin isih rada dereng srek ngoten nek salat nggih. Wong nggih saderenge dereng nate salat nggih. Terus ketika sudah agak sepi masjide, wis do kondur ibu-ibu nika sing jamaah keri-keri nika pun rada kosong, akeh tindak masjid meleh nggih, neruske nyeteng-nyeteng meleh ngoten to. Mengke adzan asar niku mau zuhur gitu. Asar kurung adzan nggih. Nggih kondur meleh. Mungkin saya rada panas napa pripun nek kurung adzan gitu. Mboten ngertos. Nah, akhirnya terus wah ini ya sudah, yang penting kita jalan. Terus akhirnya sempat juga waktu itu ketika Jumat itu kita sampaikan, Pak kalau Jumatan niku kan suaranya sok nging-nging ngoten niku. Niku nek Jumatan niku mboten entuk ngomong-ngomong gitu, mboten entuk wirawiri ngoten. Niku ben mengke soalnya nek Jumatan niku mesti nging-nging ngoten. Nah, terus akhirnya standby nggih tenggen ruang kontrol napa? Sound system gitu. Mboten melu Jumatan. Ini kan krungu khotbah gitu. Oh, jadi kan masuk. Alhamdulillah lho Pak. Setelah itu kok ternyata jadi jamaah aktif. Bahkan sempat jadi bendahara masjid. Sakmenika sampun sedo, insyaallah husnul khatimah ya. Tetapi apa artinya? Luar biasa, yang tadinya itu tidak ada hubungannya dengan masjid, tetapi sebenarnya punya potensi yang banyak, tinggal kita kurang silaturahim. Banyak contoh di sana. Napa melih? Kathah ini contoh-contoh kisah yang itu luar biasa. Kalau contohnya siji melih, nggih. Security. Jadi kita kadang sok nyalahke cah cilik-cilik sing teng masjid niku, nek cah cilik-cilik iki mung marai rame, marai reget. Sosok diseneni, kadang-kadang banyak masjid yang mengeluh, Mas di sini tuh nggak ada generasi mudanya, remaja iki ra ono sing ketok blas. Tapi nggak sadar bahwasanya ketika pernah suatu hari anak-anak itu dibentak, diseneni, mergo walah iki menggawe reget, menggawe rame. Terus ketika mereka pulang, ketika mereka remaja, karena dia punya trauma seperti itu, maka dia nggak mungkin datang ke masjid, karena dia punya trauma waktu kecil di masjid. Nah, ini perlu harus diingat ya. Nah makanya memang harus dimulai dari masjid yang ramah anak dan seterusnya. Itu tahapannya baru berapa tahun lagi nanti akan terasa. Nah ini tadi ada niki Simbai, punya cucunya ikut pengajian anak di Jawa Karian. Kemudian sama ketua Dewan Syuro kita Ustadz Jazir,
itu ditanya, simbah ki kakek ki senengane apa? Itu dibelikan sama Ustadz Zahir, kemudian dibawa pulang, berikan kakek. Selang berapa hari gitu, pripun wingi anu dek anu nggih si anu ki simbah ki ra tau salat ya. Wah mboten tahu teng omah mboten tahu salat. Cilik iki kan cah cilik mesti jujur gitu. Nggih. Nah, terus nggih ini dikasih lagi. Tapi nanti pesen bocah cilik niku kon ngejak teng masjid. Jadi pesen karo mbahe nek kon ning masjid ngoten. Nah, ternyata anak kecil itu tadi malah amanah. Ya. Disampaikan terus pesene nggih disampaike ning kula kan ngajak anu simbah teng masjid. Oh, mbah aku masjid ngopo to anu. Oh, digeret-geret karo cah cilik niku. Oh, geret-geret. Ngantek ceritane niku ngantek sing setelah itu ya sudah sampai dia anaknya tidur terus kemudian tangi sing deleng-elingi ngejak simbah ning masjid meneh. Geret-geret meneh. Sampai nangis-nangis. Oh, itu mbah masjid aku. Sampai karena mungkin enggak tega sama cucunya itu, akhirnya berangkat ke masjid. Justru terus jadi jamaah aktif. Sekarang jadi security masjid. Namanya Pak Barwanto. Kalau enggak nanti dicek sana bener, ditanya bener ora ceritane. Saya ngejak niku putune ning masjid. Dulu beliau pensiunan Kopassus. Sekarang security masjid. Namanya Pak Barwanto. Itu saya ngajak putune ngajak ke masjid. Nek sing ngajak padha-padha takmir bapak-bapak ngene iki mungkin malah ditendang pian gitu. Ngopo ngejak ning masjid barang mau tendang. Tapi karena cucunya itu ternyata bisa ngajak seperti itu. Nah, banyak sebenarnya yang potensi yang belum kita berdayakan. Dulu misalnya gini, awal-awal nggih dokternya itu ya kita aturi. Begitu dari data pendataan kan kita tahu, oh wonten telu doktere misalnya. Kita sowan silaturahim, Pak bisa enggak berikan jasanya untuk pelayanan di masjid. Aku isone 2 minggu pisan nih. Oh ya tuh udah adakan pelayanan seminggu sekali. Itu pun dokternya gantian gitu. Dan itu relawan ya ibaratnya kan. Terus nanti ya seperti itu. Kita pernah adakan workshop. Di situ data kita kan ada arsitek, ada yang optik ya. Pelayanan aja ke warga misalnya pas hari Ahad nanti ada di situ ada konsultasi arsitek, ada konsultasi untuk mata dan lain-lain. Dari yang ada di situ untuk warga yang ada di situ juga ya. Kita cuma mempertemukan antara yang punya dan yang membutuhkan. Nah, itu aja sudah lumayan kalau bisa seperti itu ya. Dan dua-duanya ini banyak kisah yang tadinya misalnya sama-sama belum ke masjid tapi gara-gara ketemu di masjid kita buka pelayanan. Ya mungkin nggak perlu dibikin stand, cuma misalnya konsultasi arsitek di pojok sana, konsultasi tentang mata sambil bawa yang untuk care matanya itu tulisan ABCD itu ya. Oh ini Bapak harusnya min segini atau plus segini ya. Nah itu diberikan ilmunya. Jadi alhamdulillah banyak hal sebenarnya. Nah jadi tidak terbatas dengan dana. Dan insya Allah nanti dari Allah itu yang akan mencukupkan. Kita pun sampai kaget-kaget misalnya ketika kali tadi disampaikan buka puasa itu sampai 3.000 piring porsi kita sediakan. Sholat maghribnya itu sampai 2 sampai 3 kloter ya. Karena mboten cukup ya. Kita minimal harus menyediakan 2 imam kalau sholat maghrib itu kalau Ramadan. Nah, tapi ternyata dananya ya alhamdulillah cukup. Yang tahun kemarin aja sudah lebih dari 1 M cuma untuk buka puasa, tetapi tercukupi alhamdulillah ya. Bahkan masih sempat diberikan ke beberapa masjid karena apa? Karena kelebihan. Tuh, orang nyongko loh kok iso luweh loh padahal ya seperti itu ya. Karena masih banyak yang masukkan itu di amplop di kotak-kotak yang lain. Kalau kotak yang untuk khusus buka puasa kan sudah kita lepas begitu cukup ini sudah untuk 1 bulan sudah kita lepas yang tulisan untuk buka puasa itu kotaknya supaya nanti bisa untuk yang lain. Tetapi di kotak yang lain ternyata ada amplop sing ning kono ditulisi untuk buka puasa. Waduh iki buka puasa meneh to. Ya akhirnya kita harus salurkan untuk buka puasa. Jadi kita datangi masjid yang siap menyelenggarakan untuk besok atau lusa karena sudah mepet Idul Fitri kan. Karena kita nggak berani alihkan dana itu untuk program yang lain karena amanahnya kan untuk buka puasa. Ya, jadi ya diselenggarakan untuk buka puasa. Insya Allah lah nanti karena masjid ini rumahnya Allah, miliknya Allah,
maka Allah nanti yang akan memenuhinya. Tinggal kita, tugas kita berikhtiar supaya kita layak untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah tadi. Ya, begitu nih. Gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena acara kita juga disiarkan langsung di YouTube Masjid Al Hidayah. Alhamdulillah di YouTube sudah ada 26 yang menonton. Jadi Masya Allah kegiatan kita itu hanya di Kulon Progo, tetapi yang nonton dari luar. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jogja. Jadi Masya Allah ya. Jadi dan kita juga buka kesempatan buat para jamaah yang ada di YouTube, jika ingin bertanya bisa diketik di kolom komentar. Ya, baik, kita lanjut lagi untuk para jamaah yang ada di sini. Monggo jika ada yang mau bertanya lagi. Nggih, monggo Pak, bisa. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya agak menyimpang sedikit dengan tema. Namun sebelumnya saya hanya mengutarakan unek-unek saya, Pak. Di YouTube, di HP itu Bapak itu kelihatannya besar, ganteng dan tegas begitu. Tapi ternyata setengah berhadapan kok lemah lembut, halus, nggak bagus. Nah, ini unek-unek saya. Kok orangnya kecil, tidak seperti di itu. Pertanyaan saya begini, Pak. Di tempat masjid kami itu kalau Jumatan itu ada yang datang pukul 11, pukul setengah 12. Itu mereka datang terus langsung sholat 2 rakaat. Namun kalau ditanya mungkin jawabannya kalau tahiyatul masjid sudah selesai. Namun kalau ditanya sholat qoblal Jumat, padahal waktunya itu masih sholat duha. Nah, ini pertanyaan saya, apakah ada sholat qoblal Jumat, berarti waktunya waktu zuhur mestinya. Sedangkan di kampung kami itu begitu sholat masuk waktu zuhur sudah mulai khatib naik mimbar, begitu Pak. Nah, ini pertanyaan saya, begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Sing sepindah mangke menika kula jelaskan malih nggih. Dados nuwun sewu menika kula pun utus ngentosi Ustadz Jazir. Keleresan Ustadz Jazir menika saweg wonten acara wonten Semarang dan belum bisa kondur karena masih ada yang belum selesai urusannya di sana nggih. Dados kula pun utus kagem ngentosi Ustadz Jazir. Makanya kok dadi kuru Pak Zahir gitu. Nggih. Alhamdulillah sehat nggih. Nah, lajeng masalah menika wau menapa hal-hal yang itu khilafiyah nggih. Itu tidak begitu kita justru kita tonjolkan, kita utik-utik untuk lebih jelasnya. Karena apa? Ya karena memang perbedaan itu tidak bisa dihindari. Dari 4 imam mazhab itu sudah berbeda nggih. Mangke ngajine benten, harokae benten, ormase beda, pemilu partainya beda mulai. Wah, itu perbedaan itu luar biasa. Dan itulah kebanyakan kita ya umat muslim ini, termasuk energi kita itu banyak yang terbuang untuk masalah internal kita. Siji nganggo kunut, siji nganggo kunut, pindah masjid gitu. Nah, itu kan sampai sekarang masih terjadi. Bahkan dibaleni meneh salate, ya kan? Karena tidak. Padahal apa? Semuanya itu ya tidak salah. Sing salah niku sing mboten salat gitu. Nggih. Nah, kita ini kadang sering seperti itu. Beberapa teman juga kadang begitu, kalau ada masalah-masalah seperti itu kita sampaikan. Pak, ojo sing tindak ning masjid itu diugrek-ugrek, disalah-salahke. Padahal sing dereng tindak masjid niku luwih akeh banget. Sing dereng jamaah masjid itu langkung kathah, banyak sekali yang belum berangkat ke masjid. Tetapi kita itu kadang yang sudah tindak di masjid itu, wah, iki tahiyate kleru iki anune kleru lah. Makanya malah dadi mboten tindak masjid gitu. Padahal yang belum berangkat ke masjid itu banyak sekali. Nah, itu tugas kita. Tugas kita bagaimana ikhtiar kita ngajak semuanya ini untuk datang ke masjid. Bukan terus
wah ning berarti kok ora jelas no apa jenenge sing bener sing endi. Bukan seperti itu, tetapi nanti kita beri forumnya untuk ngaji. Jadi alhamdulillah kalau di Jawa Karyan itu malah kita buka semuanya supaya jamaah terbiasa dewasa dengan keadaan ataupun perbedaan yang ada. Misalnya ya dulu awal-awal ketika Ramadan ya kan ada iktikaf 10 hari terakhir. Justru di kajiannya itu ada kajian kitab ya, kalau pagi, siang, sore, terus siang malam ada kajian kontemporer. Nah pas kajian kontemporer ini malah justru kita berikan kesempatan ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah ya, dari Kiai NU yang punya kapasitas ya. Terus misalnya dulu di Jogja ada Majelis Mujahidin, ada dari Salafi, ada dari Tarbiyah, berikan kesempatan mereka untuk menjelaskan. Nah justru jamaah ini menjadi dewasa paham, oh itu dalilnya ini, nasnya ini, oh no ternyata dalilnya, oh ada nasnya. Nah tinggal mana yang diikuti, itu tidak masalah karena tidak salah. Yang salah yang enggak sholat tadi. Kita sama-sama membangun perbedaan itu wajar. Kalau kita di Timur Tengah aja dengan mazhab yang berbeda di sana, kita pun sering berbeda-beda kan, cara sholatnya, ada yang tahiyatnya pun beda ya, dan lain-lain. Nanti kalau ingkang sampun nanti tindak haji, tindak umroh itu berbagai macam perbedaan kita melihat di tanah suci ya, di Mekah itu. Perbedaan sing sholat, ono sing sedekep, ono sing tangane lurus, ono sing macam-macam, semuanya itu. Tapi yang benar adalah tetap menjalankan. Karena apa? Dia semuanya ada nasnya masing-masing ya, ada dalilnya. Jadi beribadah itu kan dengan ilmu. Nah ilmunya juga berbeda-beda ya. Pada masa Rasulullah SAW pun sudah ada perbedaan-perbedaan itu ya, sampai saat ini lebih banyak lagi tentunya karena banyak yang salah dan sebagainya. Nah kita nanti ngajinya di situ insya Allah ya. Jadi nanti untuk lebih detailnya ngaji fikih dan yang lain-lain itu nanti di kelompok-kelompok kecil ya. Tapi bagaimana kita membangun kebersamaan ukhuwah ini itu yang penting ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semuanya saudara. Maka Islam ini sebenarnya nggak bisa dikalahkan, bisanya dipecah belah. Dari zaman dulu sampai sekarang itu pasti selalu dipecah belah. Sing siji dunggahke, sing siji tidak, sing siji diumbul-umbulke, sing siji dipendem. Nah itu supaya apa? Supaya tarung terus. Nah kita harus menjaga itu. Kita supaya tidak mau masuk lubang untuk kedua kalinya. Bagaimanapun kita ini umat Islam itu kita bersaudara. Satu sakit harusnya yang satu kakinya yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Nah ini yang kita bagian yang kita ikhtiarkan. Dan masjid ini sebisa mungkin menjadi rumah untuk semuanya. Makanya salah satu tagline kita kan, pengurus masjid itu bukan penguasa masjid, tetapi pelayan jamaah. Nah jamaahnya itu tamu-tamunya Allah itu kan ya ono sing NU, ono sing Muhammadiyah, ono sing Salafi, ono sing Tarbiyah dan lain-lain, dan semuanya itu sholat di rumah Allah itu boleh ya. Karena ini rumahnya Allah ya, semuanya ini. Nah, tinggal kita bagaimana mengelolanya, menjaga ukhuwah itu, kebersamaan itu, karena ya ini umat Islam itu semuanya bersaudara. Nggih. Insyaallah. Makaten Bapak nggih. Nggih, masyaallah. Baik, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Yang dari luar? Oh, nggih, ada. Ada di luar, Mas. Minta bantuannya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Derek nepangaken Suparno Ustaz saking Masjid Al-Maghribi Pleret Panjatan Kulon Progo. Langsung kemawon. Alhamdulillahirabbil alamin saged panggihan kalih Ustaz wonten ing dalu menika. Begini Ustaz, jadi ini lebih ke saya melihat kondisi masjid kami. Yang pertama, dan mungkin ini kondisi yang cukup umum untuk anak-anak TPA itu. Ini kan judulnya kemakmuran masjid tadi, dari masjid kita bangkit.
setelah anak-anak SD, biasanya anak-anak TPA itu SD, setelah SD ya nggak mau TPA lagi. Dan kemudian setelah TPA selesai mereka juga tidak ada kelanjutan. Untuk ini kasus di masjid kami, dan mungkin juga di beberapa masjid yang lain. Untuk pembelajaran ataupun mereka terikat atau merasa nyaman di masjid itu ketika TPA selesai mereka ya sudah, maksudnya selesai itu tamat nanti, itu juga sudah nggak ngaji lagi nanti Ustaz. Itu pertama, dan nanti mudah-mudahan ini bisa dikomentari dan ada solusi. Yang kedua tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa mengajak itu atau memakmurkan masjid diantaranya adalah dengan mengajak atau memberikan ilmu ke mereka. Ini juga saya melihat untuk di lingkungan kami betul yang disampaikan Ustadz, itu PR besar buat kami. Jadi sangat masyarakat secara umum sangat kurang mendapatkan edukasi ataupun ilmu pemahaman tentang bagaimana atau pentingnya kita mendekat ke Allah lewat masjid. Ini monggo nanti saya tadi saya pikir baru sepintas, monggo diperdalam terkait dengan ini Ustaz. Ngoten sahabat tawis ngoten Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang ada tingkatan regenerasi, ya, kaderisasi. Jadi itu menjadi penting karena keberhasilan suatu pengurusan itu bukan hanya ketika masa kepengurusannya itu banyak hal-hal besar yang dilakukan, sukses dan lain-lain, tetapi bagaimana masa kepengurusan setelahnya itu juga kalau bisa terus, bahkan kalau bisa lebih baik. Itu artinya apa? Kepengurusan waktu itu artinya baik karena apa? Mempersiapkan kaderisasinya. Nah, itu menjadi bagian penilaian suatu kepengurusan sebenarnya. Ketika masa setelahnya lebih bagus, maka itu sebenarnya berhasil. Karena apa? Kaderisasinya juga berhasil. Nah, maka ada tingkatan-tingkatan kalau di masjid, ya, dari mulai Hamas yang paling kecil itu, himpunan anak-anak masjid, itu usia PAUD, TK, SD, ya. Kemudian ketika sudah lepas dari ini, itu tahapannya menjadi pengurus Hamas yang ngurusin adik-adik himpunan anak-anak masjidnya tadi. Jadi pengurusnya setelah dia lulus, ya, dari himpunan anak-anak masjid, terus jadi pengurus himpunan anak-anak masjid. Itu usia SMP sampai SMA kelas 1 lah rata-rata, ya. Kemudian setelahnya itu ada remaja masjid baru. Remaja masjid itu SMA, kuliah, ya, sampai sebelum menikah. Di atasnya masih ada tahapan lagi korma, keluarga alumni remaja masjid. Kenapa ini dibikin? Karena fenomenanya itu banyak yang kalau dulu istilahnya biren. Jadi waktu remaja itu aktif, ngaji, tadarus di masjid, tetapi setelah menikah, terutama menikah muda, barabi leren, jadi biren. Dine undangan pengajian remaja, wah sorry bro, wis dudu remaja. Wah. Dine undangan bapak-bapak, wah urung tuwa iki, mosok ngaji melu bapak-bapak. Mungkin alasan niku mau ora gelem ngaji gitu. Nah, makanya dibikin sendiri korma, keluarga alumni remaja masjid. Yang ibu-ibu njenje sing ibu-ibu nem niku ada umida, gitu. Umida sing nom-nom ngoten. Itu kajiannya juga ada, masing-masing tingkatan ini ada tadaruse dhewe, ngajine dhewe dan lain-lain, ya. Yang umida ini ada pengajiannya bahkan malah dua pekan sekali. Kalau yang korma itu keluarga alumni remaja masjid, bapak-bapak muda itu sebulan sekali. Yang umida itu lebih sering. Ya variatif. Misalnya cooking class. Napa ngertos mboten Bu cooking class niku? Nggih, belajar masak gitu. Terus ada belajar internet marketing nggih, pemasaran lewat marketplace, lewat medsos dan lain-lain, tinggi nambah-nambah penghasilan walaupun dari rumah, ya. Dan lain-lain banyak hal yang bisa dilatih. Yang remaja juga seperti itu. Tadarus itu tiap Jumat malam itu ada tadarus keliling. Nanti yang ngajinya itu ada pemara, pengajian malam Rabu, ya. Terus nanti kalau yang kontemporer itu yang untuk ngaji misalnya
tentang sirah nabawiyah ya, ada majelis sejak Nabi Ustaz Salim Afilah Kamis sore ya. Terus yang lain-lain itu masing-masing ada, masing-masing bahkan tiap-tiap yang mendapatkan kemanfaatan misalnya ya, yang dapat beras itu tadi juga dari 400 orang itu ada pengajian rutinnya juga, okay? Artinya ada pembinaan masing-masing kelompok. Kemudian yang pernah engkang sampun nate tindak haji, yang sudah pernah tindak umroh, kita juga ada pengajiannya sebulan sekali, okay? Yang alumni haji atau umroh. Kenapa kok perlu dibina? Okay? Karena kalau mboten dibina nanti bisa kontraproduktif. Kita ngajak yang lain toh, Mas, Mbak, ayo jamaah ning masjid. Ya. Nanti dhek alasane, "Oh, Pak Haji ora ning masjid toh." Wah, pripun lajeng jawab? Wis mentok to niku. Nah, artinya apa? Kita ada pengajian rutin yang sudah pernah tindak haji, sudah pernah umroh, supaya apa? Supaya terjaga kemabrurannya dan terus bisa menjadi contoh. Ya. Nah, ada pengajian rutin ya, seperti itu. Nah, pengajian-pengajian ini penting. Kita itu sering bingung, tenan iki untuk ngucapin Natal pora toh. Nah, itu karena nggak ngaji gitu loh, ya toh? Ya, jadi kita tuh banyak hal yang nanti jadi sebenarnya bukan masalah tapi jadi masalah. Karena apa? Ya itu tadi banyak kita yang kurang ngaji, ya. Ngajinya nanti ya per tahapan-tahapan, ya. Nah, nanti tiap-tiap kelompok itu nanti ada pengajiannya sendiri-sendiri. Dan itu bisa untuk indikator. Misalnya ketika yang anak-anak remaja itu biasanya sing tadarus ki wong 70, wong 80, 90-an. Kok iki sasi-sasi iki tahun ini kok cuma 30, 20, saya sithik. Nah, ini gimana caranya nanti untuk ngajak semangati lagi yang muda-muda. Karena kalau didiamkan saja nanti pasti pengaruhnya berapa tahun ke depan mesti ya genten takmire sing ra ono wong, soalnya remajane juga enggak ada. Nah, itu maka terus lagi dipikir, ayo digalakkan lagi. Remaja misalnya, remaja itu kalau sing dereng nate sholat ning masjid, urung seneng ning masjid, diundang pengajian ning masjid ya sing ora teko. Ya pengajiannya jemput bola di luar ya. Remaja misalnya ngadakan, ayo le touring. Motoran, ayo motoran ning ndi? Oh ning lereng Merapi ning ndi? Nanti apa jenenge? Bensinnya saka masjid. Ya dibensini masjid. Nanti kan dong golek pasangan kuwi. Ayo kowe bonceng aku yo, ayo motor. Untuk bensin ke masjid tok. Wes karo snack barang wis komplit ono. Sing penting melu, ayo melu, wah seneng. Nah, nanti begitu di sana di alam ya, ngaji digolekke ustadz sing gaul lah, sing kira-kira bahasanya bisa diterima anak-anak muda ya. Baru di situ mereka dapat ilmunya. Oh iya. Ternyata cah-cah masjid iki asik gitu kan. Nah, ternyata iki penak karo cah-cah masjid iki. Ora bayangane masjid iki ngertine meng sing napa jenenge terbelakang gitu ya. Oh ternyata caca masjid itu asik. Nah, mereka lama-lama seneng. Lama-lama nanti baru datang ke masjid karena bergaul sama yang anak-anak masjid. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang mungkin malah justru pengajiannya sering di luar masjid ya, kalau untuk anak-anak muda ya, atau yang lain-lain lewat komunitas-komunitas. Kan biasanya ada komunitas pit-pitan, ada komunitas futsal dan lain-lain. Nah, itu seperti itu misalnya. Nah, maka seperti itu kaderisasi ya, pentingnya. Jadi memang tahapannya itu baru akan terasa setelah berapa lama, dan itu insya Allah jadi jariah. Kita ngurusi anak-anak ngaji TPA, wah itu luar biasa jariahnya. Sampai nanti mereka besar gede. Kayak kita gini ya. Saya nyampaikan seperti ini, misalnya ada sing mentes misalnya dari ratusan orang misalnya mentes 5, 10 itu, wah itu kan jadi jariah. Sami jenengan nanti bapak ibu-ibu kalau ngajak membagikan semangat ini ke semuanya, ngajak sopo anak ibu tune, ayo sholat di masjid, ayo ajak apa, itu nanti juga jadi jariah semua. Dan itu insya Allah mudah-mudahan yang jadi penolong kita di saat apa amal-amal kita itu banyak yang ya naudzubillah mungkin belum diterima sama Allah karena kita juga belum sepenuhnya ikhlas ya. Nah maka ini yang perlu kita perbanyak, kerane diukai supaya nanti kalau kita pas perlu, oh ada keran dari anak yang mendoakan, ada keran dari dulu kita aktif ngajak TPA atau ikut ngopiak-ngopiak ya, atau nanti ada keran dari misalnya sedekah kita dan yang lain-lain. Nah itu nanti yang akan ngumpul banyak, yang insya Allah justru akan menyelamatkan kita. Tapi harus kita mulai dari sekarang. Nek mung dibayangke, angel ya mas, angel tenan gitu.
Tapi kalau kita mulai, karena apa? Kita pengen, ya kita itu cuma untuk ibadah lah. Masa kita hidup ini berapa tahun lagi nggak tahu. Dalam surah Al-Hajj dan surah As-Sajdah ya diberikan perumpamaan. Satu hari kehidupan kita di sisi Allah itu seperti tadi ya 1000 tahun kehidupan dunia. Maka sebentar sekali teng dunia niki, kehidupan kita sesungguhnya itu nanti di akhirat. Ya, sekali lagi di dunia itu sebentar sekali. Makatan Mas J. Oke, seperti itu ya Mas ya. Oke, baik, mungkin saya mau bertanya juga nih Tat, menanggapi tadi tentang anak muda. Ini kan mungkin faktanya ketika kita mau memakmurkan masjid itu harus ada sinergi antara takmir masjid dan remaja masjid. Nah mungkin beberapa takmir masjid itu ada yang tertutup sama remaja masjid. Ketika ada Risma yang aktif, mempunyai inovasi program-program, mempunyai ide-ide yang bagus, baru, tetapi ini ditolak sama takmir masjid. Nah, gimana caranya dari perspektif atau sudut pandang remaja untuk mengkomunikasikan sama takmir masjid? Begitu juga takmir masjid, bagaimana harus membuka ini untuk keberlangsungan kemakmuran masjid ini, Ustaz? Yang pertama buktikan dulu. Jadi kalau remaja memang kreatif, memang bisa jalan, memang ini buktikan dulu. Kadang-kadang memang orang tua itu banyak yang pengen delok iki jane usule akeh macam-macam ngene iki ning kok tenane mlaku pora gitu ya. Nah, ini yang pertama memang harus PR itu dibuktikan dulu. Jadi dulu awal-awal kita pun juga mengalami generasi yang seperti itu ya. Bahkan tidak dapat dana dari masjid ya. Anak-anak remaja dulu tahun-tahun tahun-tahun ya sekitar awal-awal itu ya. Itu terus gimana caranya? Wah, orang untuk dana sekolah masjid. Akhirnya waktu itu remaja inisiatif untuk ngumpul ke bayar rekening listrik ya. Zaman dulu ya, kalau sekarang wis do lewat HP sendiri-sendiri ya, apa bayar tagihan listrik. Kalau dulu kan itu apa namanya keliling, terus di satu kampung itu didatangi yang RW sana ngurusi RW sana, RW sana ngurusi RW sana. Akhirnya semuanya rekening diurusi remaja ya, rekening listrik waktu itu awal-awal tahun 90 berapa itu ya. Nah itu akhirnya dapat dana pertama kali dari itu tadi apa nganu rekening listrik. Jadi kalau misalnya memang belum bisa, ya gimana caranya? Ada remaja masjid di mana itu yang terus mengumpulkan barang-barang bekas, terus kemudian buka pasar dijual, jual barang-barang bekas, akhirnya dapat uang, ya, dan lain-lain. Artinya kadang ketika itu dibuktikan, yang sepuh-sepuh itu insya Allah, oh bener nih terbukti, nanti didukung. Sama ketika kita dulu lampu, mungkin sudah pernah dengar ceritanya ya, sudah sering disampaikan oleh Ustadz Zahir juga. Jadi ketika lampu masjid malam hari dinyalakan, kan banyak yang protes yang sepuh-sepuh. Iki lampu wis duruk wis jam 09.00 bengi sing bayari sapa gitu kan. Nah, kemudian ya udah disiapkan data. Ketika beliau kondur ya mungkin biyen rada nglidik juga sing cah nom-nom tuh ya. Wis dilekke pateni lampune, pateni ning begitu kondur urip ki meneh ya. Tapi kita sambil nyiapkan data yang mudah-mudah itu ya. Setelah listrik dinyalakan kalau malam itu kenaikan bayar rekeningnya itu berapa? Terus kita bandingkan dengan perolehan infak ya. Karena lampu masih nyala, ternyata banyak ya juga yang mampir ya, sholat. Terus di situ kalau ada pelayanan misalnya ada minumnya ada apa, orang ngasih infak itu biasanya lebih ya. Soalnya rumangsa wis di apa jenenge? Diladeni ya, walaupun ngiling dhewe gitu ya. Tapi kan gini masjid wis ana anu lampune isih padang, fene ya iso durupke ya toh. Nah, mereka senang di situ istirahat dan mereka ngasih apa namanya? Infak. Justru orang yang mampir itu dari luar itu biasanya malah bawa duit, bawa uang karena bawa dompet. Nggih, nek sing sok jamaah niku sosok napa mleh sing sarungan, nggih. Niku sosok dunekke niku wah modus niki. Oh napa? Oh ben ora nggawa infak gitu. Nah, soalnya sarungnya mboten nonton sae. Tapi sakniki pun nonton sarung sing nonton sae gitu. Dadi nonton dompete. Nah, tapi yang musafir itu relatif kan malah bawa dompet karena dia perlu uang untuk bepergian. Nah, infaknya tambah. Begitu nanti disodorkan, Pak, niki lho Pak, lampu niku durupke, niku tambah rekening bayare semonten. Tapi tambahan infak niku sebulan niku tambahi semonten.
oke tambahin pakai ya, oh ya wis ra apa-apa lah. Nah itu jadi nggak rame karena dengan data. Nek dalil dilawan dalil, wah mawut gitu, apa jenenge perang Bratayuda gitu. Nah itu seperti itu. Jadi ada kadang-kadang juga pendekatan personal. Kita itu kadang kurang sabar, apalagi yang muda-muda dengan yang sepuh itu kan ada adabnya, ya. Kadang-kadang justru bahas masalah itu di rapat takmir, ya itu malah egonya yang muncul ya. Tapi sewani silaturahim, ya, yang sepuh-sepuh itu kadang kan mungkin nggih putra-putrane wis do lunga adoh kabeh keluar kota kabeh. Jadi ra tau ana sing ngrungokke cerita, gitu. Nah, jadi pasang kuping mawon dirungokke kan, mengke apa namanya keluar seneng unek-unek itu ya. Nah terus akhirnya nyambung, oh nggih Pak nek konten niki mohon nggih dicobirin konten mugi-mugi saged melampah. Nah akhirnya bisa gathuk nyambung. Ketika rapat itu tinggal pengesahan saja ya. Sama ketika misalnya gini dulu nasi Jumat itu ya dari pengurus dulu sing wis duwe semangat sama itu ayo kita nyiapke ya. Ataupun yang ganti tadi dikatakan ada yang ganti sandal dan lain-lain, itu ya juga dari pengurus dulu. Sesok nek minggu sesok ono sing kelangan aku sing ngenteni. Nah, pengurus itu nyanggupi dulu, ya toh. Nah, ketika awal itu sudah berjalan, kemudian di rapat takmir diusulkan, ya akhirnya disetujui jadi program takmir, sudah enggak sendiri-sendiri yang nanggung tetapi sudah ditanggung takmir. Tetapi sudah terbukti nek kuwi iso mlaku gitu loh. Nah, itu kan perlu dibuktikan dulu supaya di rapat itu nek ono sing ora percaya, wah yang nyatanya ya wis mlaku kok selama ini kan ya, tinggal teruskan aja kan seperti itu. Dulu juga gitu, kotak sego Jumat itu awalnya enggak kita bikin kotak. Urunan begitu sudah jalan berapa kali, wis kabeh do ngerti, diusulkan di rapat takmir. Akhirnya jadi program resmi. Ketika sudah jadi program resmi masjid, sudah ada kotak khusus ditulisi tulisan sego Jumat gitu. Dan itu kenapa tulisan kotaknya berbeda-beda? Ada kotak infak beras, ada sego Jumat, ada kotak infak minum, ada kotak infak untuk perawatan jenazah, ada untuk kebencanaan, ada untuk infak parkir dan lain-lain, semuanya beda-beda supaya alokasinya penak. Jadi kalau nanti iki kok dinggo mangan-mangan toh, nah ya kan memang tulisannya itu infak untuk sego Jumat. Jadi orang yang masukkan segitu kan memang sudah niat untuk belikan makan ya. Artinya ngecake juga enak. Jadi nggak ada yang berbeda pendapat lagi ya ketika tulisannya sudah berbeda-beda. Tetapi itu bertahap, nggak langsung dibikin kotak kabeh tulisan akeh banget. Itu bingung kalau belum ada sosialisasi ya. Artinya bertahap. Ketika sudah jalan program sego Jumatnya baru diusulkan ayo kita bikin. Nanti apalagi bikin, jadi bertahap ya. Nggak langsung brek semua kotak infak tulisannya beda-beda, nanti jamaahnya bingung ya. Jadi itu ada tahapannya. Karena dakwah ini nggak ada yang instan ya. Sing instan itu mie instan ya. Niku mon nganggo digodhog gitu. Nah, tapi yang namanya dakwah ini, dan itu hasilnya bukan wilayah kita. Artinya kita ngajak satu orang, ngajak sholat, wah sauwen-wen dijak sholat tetap ra iso sholat. Endingnya itu dia tetap nggak sholat, itu bukan nilai kita, ibadah kita bukan itu. Tetapi ikhtiar kita ngajak sholat itu yang jadi pahala, yang jadi ibadah. Walaupun akhirnya dia nggak sholat. Nah, tinggal kita memperbanyak ikhtiar, memperbanyak ibadah, memperbanyak pahala kita. Masalah hasil itu wilayahnya Allah, hidayah itu wilayahnya Allah. Tetapi wilayah kita adalah berusaha ya dengan semaksimal kemampuan kita. Kita kan disuruh untuk berusaha dengan semaksimal kemampuan kita. Nah, kita ini masih banyak yang belum menggunakan maksimal kemampuan kita. Ya wis lah, wis iso-isone turah-turahan waktu atau ya sesuk njaluke turah-turahan surga gitu. Mending nek surga kalau yang lainnya ya. Naudzubillah ya. Nggih, ngaten. Nggih. Baik, mungkin kita buka satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu semuanya. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Satu penanya terakhir. Ada? Buatan? Oke, kalau dirasa cukup mungkin terakhir Ustadz closing statement dan mungkin ditutup dengan doa. Baik, jadi memang kita ingat lagi hidup kita hanya untuk beribadah pada Allah ya. Kadang ada yang mengatakan nek wong Islam iki mesti mlebu surga.
Ya nek ana dosane kurange sithik-sithik nggih dikumbah lah sedelo-sedelo ning neraka. Naudzubillah nggih. Kita mau berapa lama di neraka? Dalam surah Al-Hajj dan surah Sajdah disebutkan perumpamaan satu hari kehidupan di akhirat seperti 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi nek ning neraka sedina itu rasanya seperti pinten? 1000 tahun ning donya. Apa kita kuat satu hari saja di neraka? Itu rasanya seperti 1000 tahun di dunia. Napa wonten sing ngraoske urip 1000 tahun? Belum pernah ada. 1/10 wae lah. 100 tahun. Saniki pun arang-arang itu. Sing yuswane ngantos 100 tahun pun arang-arang nggih. Sekarang sudah jarang. Itu baru 1/10-nya. Artinya apa? Di neraka itu kita satu hari saja nggak akan mampu. Apapun yang kita bayangkan tentang api neraka, seberapa mengerikannya, itu mesti sing dibayangke salah karena otak kita nggak nyampe. Sama ketika kita membayangkan surga, indahnya dunia itu, indahnya surga itu misalnya tempat sing paling indah sekarang itu seperti apa? Kita bayangkan seperti itu. Nanti insya Allah ketika kita di surga pasti salah. Kaget kita. Karena apa? Nggak nyampe. Otak kita membayangkan tentang keindahan surganya, pasti salah itu. Sama tentang kengerian neraka itu pasti salah yang kita bayangkan, ya. Dan itu nanti di hadapan kita, benar itu. Semuanya sudah dikatakan, Rasulullah SAW sendiri juga sudah diperjalankan Isra Mi'raj melihat, ya, bagaimana seperti itu. Maka ketika kita ada panggilan sholat, coba ingat itu aja lah. Di situ juga disebutkan Rasulullah SAW, ya. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, suara azan di mana-mana sudah terdengar. Apakah itu hanya sebagai sebuah hiasan angin lalu saja kita sering mendengar ada, tapi kita juga blablas wae kemana, gitu ya. Apakah kita terus datang ke masjid? Coba marilah kita ketika adzan dimanapun tempat terdekat kita mampir masjid, sholat, makmurkan masjid-masjid rumah-rumah Allah itu, ya. Maka itu semuanya nanti akan mempermudah kita dalam kehidupan kita, insya Allah. Ya, terakhir marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah, ya, diberikan hidayah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi ja'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fikum kepada Ustadz Haji kita Weli Aryadi yang telah memberikan banyak banget insight kepada kita semua, bagaimana kita sebagai umat muslim, sebagai pelayan-pelayan jamaah, ya, sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan semoga kedepannya habis ini kita bisa mengaplikasikan, kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini di masjid-masjid kita. Dan semoga kedepannya soft-soft kita itu mundur atau maju, Pak? Mundur, ya. Jadi semoga kedepannya masjid kita softnya mengalami kemunduran. Dalam artian softnya tambah banyak, jamaahnya tambah banyak. Dan itu adalah salah satu tolak ukur
masjid itu makmur ya tadi. Dan kedepannya kita juga punya PR tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, kita harus mengedukasi masyarakat sekitar kita, umat-umat sekitar kita, bahwa kita ini yang milik masjid, kita punya masjid itu, dan kita adalah orang-orang yang punya tugas amanah untuk ngurusin masjid. Gitu nggih Bapak Ibu, alhamdulillah acara kita pada malam hari ini sudah selesai, dan marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini saya kembalikan kepada pembawa acara, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya membawakan acara pada malam hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada malam hari ini dengan tema dari Masjid Kita Bangkit. Terima kasih kepada Ustadz Haji kita dan moderator Mas Ustadz Diki Panji. Semoga kajian ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini dapat kita terapkan pada masjid di sekitar jamaah semuanya. Saya Agri Aryoko selaku pembawa acara sekaligus takmir Masjid Al-Hidayah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika semua pelayanan dari Masjid Al-Hidayah yang berikan kurang berkenan pada jamaah semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.